Wartawan dikeroyok ratusan penambang peti di Melawi, kebebasan pers dilanggar, aparat ditantang bertindak. Kalau diminum, ya bisiau kami bisiau pak. mau mana silakan pak. Ya tahu. Oh nyom. Woi lalu. Tali. Oh, đâu sao mình Jadi mudah. Nyari kau biar. Aku nyari dah. Kami harus sih aku sampai pakai tanah. Ngomong pakai naik kau. Tong. Di beliau. Tong. Din. Aku jumpa 5 kali. Oh, đâu sao mình Jadi mudah. Nyari kau biar. Aku nyari dah. Kami harus sih aku sampai pakai tanah. Ngomong pakai naik kau. Tong. Di beliau. Tong. Din. Aku jumpa 5 kali.
memperkenalkan diri saya, Hartani, sebagai kuasa hukum dari John, seorang jurnalis yang mendapat kekerasan oleh massa. Yang kita sinyalir massa itu adalah para cukong-cukong atau penambang liar yang peti yang kena operasi yang sedang digerakkan oleh pemerintah kita maupun aparat keamanan kita. Tapi yang dipersalahkan justru hasil jurnalistis kita yang sah dan dilindungi hukum. Untuk hal seperti itu kami sebagai kuasa hukum sudah secara tegas dan jelas melaporkan peristiwa penganiayaan berkaitan dengan pasal yang kami laporkan di sini adalah pasal 170, 351 dan keterkaitan dengan Undang-Undang Pers nomor 40. Untuk hal ini kami ucapkan terima kasih, mohon dukungannya baik dari aparat keamanan menjadi atensinya juga pimpinan pers yang bersangkutan yaitu saudara kita John untuk mendukung dan memberikan tanggapan yang baik. Untuk hal ini saya ucapkan terima kasih semua pihak yang terlibat, baik keluarga. Saya mohon untuk mendukung kondusivitas dan kita kedepankan hukum saat ini. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar jalur hukum. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Melawi, Kalimantan Barat, kebebasan pers kembali mendapat tamparan keras. Seorang wartawan media online Jejak Digital News berinisial JN menjadi korban pengeroyokan brutal oleh ratusan penambang emas tanpa izin, peti, di kawasan Pasar Laja, Desa Paal, Kecamatan Nangapinoh, Kabupaten Melawi, pada Sabtu, 30 Agustus 2025, pagi. Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengeroyokan dipicu oleh kekesalan para penambang peti atas pemberitaan aktivitas ilegal mereka di Sungai Darat yang sebelumnya ditayangkan Jejak Digital News. Alih-alih menempuh mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 melalui hak jawab dan hak koreksi, massa justru memilih jalan anarkis dengan melakukan tindak main hakim sendiri. Akibat serangan tersebut, korban JN mengalami luka serius dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis sekaligus proses visum et repertum sebagai alat bukti hukum. Pihak keluarga korban bersama pimpinan redaksi Jejak Digital News menegaskan akan melaporkan kasus ini secara resmi ke Polres Melawi. Mereka mendesak agar aparat penegak hukum bertindak cepat, mengusut tuntas, dan menjerat para pelaku dengan pasal pidana yang relevan. Ini bukan sekadar penganiayaan, tapi pelecehan terhadap kebebasan pers. Polisi jangan ragu, siapapun pelakunya harus diproses hukum. Jika dibiarkan, ini akan jadi presiden buruk bagi demokrasi, tegas pihak redaksi. Kasus ini jelas bukan sekadar tindak pidana penganiayaan biasa. Ini adalah serangan langsung terhadap prinsip kebebasan pers yang dijamin konstitusi. Aparat kepolisian tidak boleh hanya berhenti pada penindakan pelaku lapangan, tetapi juga harus membongkar jaringan peti yang menjadi akar masalah. Lebih jauh, pengeroyokan ini masuk dalam ranah hukum pidana. Para pelaku dapat dijerat dengan Pasal 170 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat, dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun. Pasal 351 KUHP, penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dengan ancaman pidana hingga 8 tahun. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi aparat untuk menunda atau bahkan ragu menindak. Kejadian ini sekaligus menjadi alarm keras bahwa profesi jurnalis di daerah masih menghadapi ancaman serius. Wartawan kerap berada di garis depan melawan praktik ilegal, tetapi perlindungan hukum bagi mereka masih lemah. Negara melalui aparat penegak hukum dituntut hadir, melindungi korban, menindak pelaku, dan memastikan tidak ada lagi kekerasan terhadap pers di bumi Melawi maupun di Indonesia. Masyarakat dan insan pers berharap Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam. Presiden bersama TNI Polri harus turun tangan membongkar jaringan peti yang menjadi biang masalah sekaligus memastikan para pelaku pengeroyokan wartawan ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi. Bila wartawan yang menyuarakan kebenaran justru dipukul, dikeroyok, dan dibungkam, maka yang hancur bukan hanya tubuh jurnalis, melainkan juga martabat bangsa dan demokrasi itu sendiri. Dan selaku kuasa hukum korban dari JN Hartani SH juga menekankan agar aparat bertindak tegas atas kejadian pengeroyokan yang dialami JN. Kontributor Jejak Digital News, Delfitra melaporkan.